Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, teman-teman, hari ini saya berkunjung di kediamannya Pak Rauf di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanah Pulapa, Kabupaten Sigi. Oke, teman-teman, hari ini saya diundang oleh beliau untuk melihat atau menyaksikan tanaman jagung varietas pioner yang memakai pupuk eco farming. Dan pupuk eco farming itu kemarin saya pakai kurang lebih itu hanya 3 kali penyemprotan. Dan sebenarnya belum sesuai dengan SOP sebenarnya. Jadi sebenarnya SOP-nya sesuai dengan peraturannya eco farming di kemasan ataupun mungkin di gambar-gambar ataupun di lain, minimal itu kita harus dari lahan. Karena kemarin ada 1-2 hal sampai saya hanya mau mengaplikasikan di saat umur 2 minggu kemarin ya Pak. Ya. Umur 2 minggu. Nah, jadi teman-teman, saya ingin berbicara dengan Pak Rauf sedikit ini, tanggapan beliau setelah memakai pupuk eco farming dan bisa membandingkan antara eco farming dengan memakai pupuk-pupuk di luar lainnya. Nggak usah saya sebut judulnya pupuk apa, yang jelas dengan yang lain. Oke, Pak Rauf, dengan hasil yang seperti ini yang kita dapatkan, jagung seperti ini Pak Rauf ya, hasil pemakai eco farming, menurut Pak Rauf untuk kedepannya atau mungkin pesan-pesan untuk petani di luar sana, apa yang harus dilakukan oleh petani dengan adanya pupuk eco farming? Oke, silakan Pak Rauf. Sebelum dan sesudahnya saya berterima kasih, dan saya berterima kasih kepada anak bangsa. Siapa saya itu anak bangsa? Mereka anak bangsa utamanya pada pemikir-pemikir Bandung yang awalnya dari Bandung. Kayak eco farming yang saya kenal, produk ini berasal dari Bandung. Berarti hasil risteknya atau penelitiannya di kota Bandung. Luar biasa, kota kembang Bandung. Saya terima kasih awalnya itu. Jadi anak bangsa yang sudah menciptakan, sudah meneliti yang ada di Bandung, sehingga di wilayah negara Indonesia ini dia sudah tersebar seluruh Indonesia, malah dia sudah sampai ke desa Kecamatan Tanah Pulapa, Desa Sibalaya Utara, ya kan? Dengan dipandu oleh Pak Abdul Rasid, Pak Rasid. Jadi saya terima kasih anak bangsa. Kemudian saya berterima kepada Pak Rasid, yang mana beliau bersusah payah cuma karena hasil perkenalan kami di seberang di daerah Pulu, Pulu, pada ada saya punya sepupu punya punya jagung juga. Awal tertariknya saya hasil geofarming ini karena pertemuan saya antara saya dengan saya punya sepupu, ya, dengan melalui Pak Abdul Rasid. Terima kasih Pak Abdul Rasid. Sesungguhnya mudah-mudahan segala upaya Anda diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu merupakan satu amalan. Amin. Budi yang sangat baik, ya, membantu kepada seluruh petani sehingga petani ini bisa yang hasilnya tadi yang hanya kulu-kulu tapi alhamdulillah sekarang kan buktinya kan kita sudah lihat, sudah difoto di lokasinya. Sekalipun saya ketemu sama Pak Rasid ini baru 3 bulan sekian hari. Alhamdulillah saya sudah mulai panen ini. Dan alhamdulillah tadi saya dari semenjak kemarin saya nelpon sama beliau karena janji saya terhadap beliau tetap komunikasi antara Pak Rasid dengan petani itu atau geofarming itu tidak boleh putus. Nah, inilah satu contoh karena tidak putus. Nah, ini satu contoh yang yang akurat seperti ini. Oke. Untuk lanjutnya mungkin pesan-pesan untuk petani di luar sana Pak Rauf masalah tentang eco farming, apa artinya tanggapan Pak Rauf untuk petani-petani di luar sana, khususnya untuk di jagung ataupun di padi? Pada petani, kawan petani, terus terang saja, saya menjadi seorang petani baru 2010, baru kemarin. Tapi sekalipun 2010 itu saya punya perhatian jadi petani. Saya ingin jadi petani yang punya ilmu. Bukan hanya jadi petani, capek doang, kemudian tidak punya ilmu. Artinya, ya, petani ini sekalipun dia tidak harus belajar di sekolah seperti orang-orang, tapi dia itu hanya cukup bertanya kepada
teman-teman atau petani-petani yang sudah sukses atau yang tua-tua, ya kan, atau kepada orang-orang pemilik teknologi ya. Nah, kita ini punya kewajiban untuk bertanya. Tidak boleh kita tidak bertanya. Artinya kita bertanya dan siap untuk mencoba, dan berani untuk mencoba. Jangan kita hanya coba-coba, tidak boleh. Kita harus betul-betul punya niat, punya tekad menjadi petani yang sukses. Kita harus banyak belajar kepada teman-teman kita, Andai Tolan maupun kawan-kawan sekalipun dari mana, dari Parigi kah, dari Parigi Motong sana, dari Palu ini, dari Tanpau, dari Jawa, dari mana saja. Ya, kita punya punya kewajiban untuk bertanya. Andai kan kita menjadi seorang petani yang sukses, gitu. Cara menggunakan pupuk bagaimana? Iya, jangan kita tanaman itu yang sudah kelihatan kuning diberi lagi sama pupuk urea. Terakhir konyol nanti. Iya. Nah, jadi pengguna pupuk ini kita juga mestinya punya punya hitung-hitung. Iya. Dari mana kita tahu hasil hitung-hitung itu? Dari PPL, dari petani-petani yang sudah sukses, atau mungkin dari orang-orang yang punya pendidikan di masalah pertanian, seperti itu. Jadi itu intinya dari kalau kita menjadi seorang petani yang maju dan sukses. Jadi Pak Rauf, kita melihat hasil yang antara memakai pupuk eco farming dengan tidak. Yang di sini, silakan Pak Rauf. Nah, ini teman-teman kita bisa melihat ini yang varietas yang sama. Ini varietas yang sama. Varietas yang sama. Ini varietas yang sama dengan Pioneer, tapi ini hasilnya, teman-teman. Hasilnya yang tidak memakai pupuk eco farming. Jadi ini petaninya yang sudah membuktikan bahwa memang lihat itu dari segi anunya ini ya, ada tidak seperti hasil dari eco farming. Nah, ini yang memakai pupuk lain. Artinya pupuk lain itu saya tidak usah sebutkan mereknya, judulnya tidak usah. Jadi bagus. Jadi inilah sudah hasilnya, teman-teman lihat ini. Ada kosong, banyak kosong. Kalaupun ada isinya, biasanya ini tongkolnya ini masih kelihatan, ini fray banyak ini, teman-teman. Ada 2 jari fraynya ini, teman-teman. Kalau hasil eco farming ini tidak kelihatan ujung tongkolnya. Jadi teman-teman, inilah bukti bahwa eco farming itu memang betul-betul untuk mengangkat kesuburan tanah dan untuk hasil buahnya juga ya bisa seperti nanti ada di video-video nanti selanjutnya, nanti lihat di YouTube Mangge Eco Farming. Oke, sekian Pak Rauf ya. Oke. Jadi teman-teman, sekian dulu bincang-bincang kami dengan si pemilik lahan Pak Rauf. Jadi salam sinergi, go berkah, Nuriba, Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mangge Eco Farming Palu.